Apakah nanti 1 bulan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 10 juta? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Purnomo ya di channelnya DP Group ya. Pada kesempatan pagi yang cerah ini saya sekarang ini berada di Desa Pelumbungan ya, di Desa Pelumbungan, Kota Pelumbungan Pak Desa ya. Ya, di Pelumbungan di depan Masjid apa ini? Taubah ya, di depan Masjid Taubah. Ini sambil menunggu anak saya pulang tes ya, pulang tes CPT ya. Jadi pada kesempatan kali ini sambil menunggu anak saya keluar dari kelas ya, kita sapa-sapa dulu nih yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ya, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang di channelnya DP Group. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton channel DP Group dan juga yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu supaya nanti saya bisa bikin konten-konten video edukasi dan motivasi bisnis ya, seperti itu. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai kesalahan-kesalahan pemula itu untuk berbisnis seluler. Jadi yang sudah saya alami maupun yang saya mengambil contoh-contoh dari teman-teman pebisnis yang tidak bisa berkembang karena kesalahannya apa, seperti itu ya. Nanti kita akan bongkar semuanya ya. Kita akan bongkar tip-tip yang perlu dihindari ya, yang perlu dihindari untuk memulai bisnis ya, seperti terutama bisnis seluler ya, karena saya di bidangnya seluler dan juga keagenan, agen briling ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, kita simak yang mau lewat ini. Oke, kembali lagi dengan saya ya di channelnya DP Group bersama saya Dwi Purnomo. Ya, seperti tadi yang saya ingin bahas yaitu kesalahan-kesalahan pemula ketika merintis bisnisnya atau untuk memulai bisnisnya. Untuk kesalahan yang pertama, terutama di bidang seluler ya, kesalahan yang pertama adalah memberikan utang atau memberikan pinjaman atau mungkin kiriman terlebih dahulu. Biasanya itu kalau pemula itu ingin mencari nasabah atau ingin mencari konsumen lah ya, untuk mencari konsumen supaya datang ke tokonya dengan cara yaitu ya nanti kalau mau beli pulsa atau mau beli token listrik lah atau mungkin mau beli voucher bisa SMS dulu atau mungkin WA dulu. Nah, itu kesalahannya ya. Jadi perlu dihindari untuk teman-teman semua untuk sistem ini ya, sistem ini. Jadi jangan sampai teman-teman itu memberikan pinjaman terlebih dahulu. Karena apa? Belum tentu 1 hari itu langsung dikembalikan ya. Belum tentu uang itu 1 hari dikembalikan. Ya misalnya seperti ini. Bos, tolong kirimi pulsa dulu 10.000. Nah, nanti sore uangnya saya antar. Nah, misalnya seperti itu. Itu yang sering terjadi ya. Jadi dikirim dulu, setelah itu menunggu uangnya baru datang. Nah, itu kesalahan yang sangat fatal sekali. Jadi teman-teman harus perlu hindari. Jangan sampai teman-teman memberikan barang terlebih dahulu, uangnya belakangan ya. Apalagi mungkin mau misalnya sudah tadi bilang sore dikembalikan atau mungkin sore dibayar ya, sudah 2 hari 3 hari kok nggak dibayar mau nagih juga nggak enak ya, seperti itu. Cuma 10.000 mau nagih nggak enak juga. Nah,
Jadi teman-teman sebisa mungkin itu untuk membeli jual beli ya, atau membelikan. Jadi jual beli atau dagang itu diusahakan untuk cash ya, untuk cash. Jadi teman-teman walaupun mungkin tidak begitu rame ya, tidak begitu rame transaksinya, tapi kalau cash ya, untung dikit untung banyak itu sudah kita nikmati secara langsung. Tapi teman-teman coba kalau perhitungan begini. Kalau misalnya teman-teman ada yang minta kiriman dulu lah, katakanlah 10.000 ya, 10.000. Untung pulsa itu berapa toh? Nah, cuma 1.500 ya, 1.500 gitu. Atau mungkin ada yang 2.000 lah. Ketika ada yang minta satu orang saja, itu 10.000, harganya pasti 12.000 kan. Ya, paling gampang kita ambil untung 2.000 lah. Ketika dia tidak bayar atau mungkin tidak memberikan, tidak menepati apa yang dia bilang ya, misalnya yang tadi bilang sore kebetulan kok lama sekali nggak dibayar-bayar ya, padahal kita bisnis harus untung setiap hari, misalnya untung setiap hari, jadi kita harus dapatkan perputaran itu setiap hari, seperti itu. Nah, 12.000 itu berapa kali coba, berapa kali transaksi ya? Berapa kali coba? Itu sebanyak 6 kali transaksi saudara-saudara ya. Jadi sangat perlu dihindari ya, untuk mendapatkan keuntungan langsung itu harus cash ya. Jangan sampai teman-teman memberikan dulu atau mungkin mengirim pulsa dulu ya, itu sangat dihindari. Nah, itu kesalahan yang pertama untuk bagi pemula yang sudah saya alami dulu, tempo dulu ya, dan juga yang sudah saya melihat dari teman-teman semua ya. Akhirnya saya sendiri menerapkan sistem cash, jadi tidak ada orang yang WA, Pak kirimi pulsa dulu, kirimi voucher dulu, tidak ada. Jadi saya suruh untuk datang ke counter, kalau dia mau, kalau nggak mau nggak apa-apa gitu ya. Nanti kalau pelanggannya dia nggak beli ke kita ya tidak masalah lah, daripada beli ke kita nanti tidak dibayar kan jadi repot gitu loh. Jadi untung dikit tapi cash gitu ya saudara-saudara. Untuk yang kedua ya, kesalahan yang kedua adalah terlalu spekulasi ya, terlalu spekulasi. Jadi kenapa? Bisnis itu jangan terlalu spekulasi tinggi seperti itu. Kita lihat dulu, kita pelajari dulu ya, pasarnya itu seperti apa, marketnya seperti apa ya. Jadi jangan, wah saya buka counter dia ramai, pasti saya juga ikut ramai. Belum tentu dia akan ramai. Belum tentu nanti ketika Anda hanya membuka saja tanpa dipahami marketnya, tanpa dipahami alurnya, tanpa dipahami produknya ini bagaimana ya, pasti teman-teman juga akan mengalami kerugian besar karena spekulasi itu. Karena apa? Sudah mengeluarkan modal banyak ya, walaupun itu barang katakanlah barang tidak basi lah, tidak mampu lah ya. Cuma itu dia nanti akan berhenti menjadi sebuah barang ya. Maka dari itu pahami dulu marketnya, jangan langsung beli banyak, jangan langsung spekulasi banyak ya, tapi sedikit demi sedikit ya, nanti akan menjadi banyak seperti itu ya. Jadi teman-teman semua, itu yang kesalahan yang kedua. Untuk kesalahan yang ketiga adalah pencatatan atau mungkin dibilang manajemen keuangan lah ya, manajemen keuangan. Jadi teman-teman kalau berbisnis tanpa mencatat keluarnya berapa, masuknya berapa, uangnya campur jadi satu ya. Karena aku dulu juga pernah ngalami seperti itu. Rasanya wah, seperti mati lampu. Seperti itu. Jadi uang itu harus dipisah. Uang modal, uang untung ya, itu harus dipisah. Ya, jadi teman-teman jangan sampai mengambil uang modal untuk beli kebutuhan pribadi. Ya, itu nanti akan fatal sekali. Ya. Untuk pencatatan harus rapi juga. Jadi dicatat ya, hari ini ya dapat untungnya berapa, modalnya berapa, terus jualnya berapa, untungnya berapa. Nah, itu harus jelas saudara-saudara ya. Jadi untuk memisah alur uangnya,
Jadi jangan teman-teman langsung, nah yang penting jadi satu, uang modal, uang untung, kalau ada kebutuhan ambil situ, ya mau jajan ambil situ, ya nanti keuangan Anda akan hancur, keuangan Anda akan rusak gitu loh. Jadi tiga ini sangat hati-hati mengelola keuangan. Jangan sampai teman-teman mengambil, jangan sampai teman-teman rusak modal teman-teman gitu loh. Karena bisnis itu terutama di seluler itu memang membutuhkan modal yang cukup gede gitu loh. Membutuhkan modal yang cukup gede. Ya, jadi teman-teman itu yang harus diperhatikan. Teman-teman harus dicatat dengan rapi. Kalau mungkin sudah ada sistem Excel, dimasukkan Excel aja gitu. Tapi kalau manual juga boleh ya, pakai manual. Oh, nggak punya komputer Pak, ya udah manual aja. Pak nggak atau mungkin bisa memakai aplikasi-aplikasi di Play Store, banyak kan aplikasi pencatatan keuangan ya, teman-teman bisa pakai itu. Begitu ya. Untuk yang berikutnya di seluler itu, kalau di saya loh ya, itu ada penjualan HP ya. Mungkin tidak semua seluler itu ada HP-nya. Ini khusus saja yang mungkin seluler yang ada HP-nya. Seperti saya di rumah juga, di counter juga jualan HP juga ya. Tapi ya itu tadi, saya tidak menerapkan sistem kredit ya. Tidak menerapkan sistem kredit. Oke, yang keempat, hindari kredit HP. Jadi bagi teman-teman pembisnis pemula, terutama di seluler yang jualan HP, khususnya yang jualan HP, jangan memberikan kredit HP secara langsung atau mungkin ditangani sendiri. Ya mungkin teman-teman bolehlah kalau kredit mungkin dengan pihak ketiga, atau mungkin pakai koperasi, atau mungkin pakai bank ya. Tapi jangan sampai teman-teman kredit menggunakan modal sendiri ya. Karena apa, itu merusak alurnya. Dulu saya juga pernah melayani kredit, hancur saudara-saudara ya, hancur gitu. Jadi kredit saya stop, oke, saya ganti cash semua. Ya alhamdulillah, HP juga keluar ternyata ya, tanpa kredit HP juga keluar gitu loh. Jadi juga laku juga HP-nya begitu. Jadi saya yakin nanti teman-teman kalau jualan HP dengan menggunakan kredit, padahal kita beli ke dealer itu cash ya. Ingat ya, beli ke dealer kita ini cash ya. Beli ke dealer cash, jual teman-teman kredit ya, pastilah teman-teman akan mengalami kerugian, teman-teman akan mengalami penurunan di toko. Karena apa? Yaitu tadi, untung itu harus setiap hari. Coba kalau teman-teman bayangkan, mengkreditkan HP 1 unit aja yang harganya 2 juta lah. Apakah satu hari teman-teman mendapatkan untung 1 juta? 2 juta? Enggak kan? Ya mungkin ada ya yang dapatkan untung yang mungkin udah gede. Tapi kalau untuk pemula, sangat sulit sekali mendapatkan keuntungan bersih atau margin sebesar 2 juta sehari. Itu sangat sulit sekali ya. Sangat sulit sekali teman-teman. Jadi dengan Anda mengkreditkan 1 unit HP saja yang seharga 2 juta ya, dengan dibayar mungkin 6 bulan sekali, 6 bulan ya, jangka waktunya 6 bulan ya. Jangka waktu 6 bulan ya, keuntungan satu hari teman-teman tidak ada 2 juta. Bahkan kalau satu hari bisa keluar 5. Wah, 5 itu sudah 10 juta, yang 2 juta aja ya. Jadi sudah 10 juta. Apakah nanti 1 bulan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 10 juta? Nah, seperti itu. Apalagi kredit sebesar 20 unit. Ya, itu sudah 40 juta. Wah, apakah 1 bulan teman-teman bisa mendapatkan 40 juta dalam 1 bulan? Nah, ini pertanyaannya. Silahkan teman-teman komen, diutek-utek aja di situ. Ya, jadi itu pola pikirnya untuk kredit ya, seperti itu kalau saya. Jadi bisnis yang tepat, bisnis yang tepat dan bikin sukses teman-teman semua adalah cash ya. Cash. Jadi teman-teman dapat uangnya baru dikasih barangnya. Pasti teman-teman akan sukses. Tapi kalau teman-teman sudah mulai diutangkan atau dipinjamkan atau mungkin dikreditkan, saya yakin tidak lama ya. Tidak lama bisnis Anda akan turun. Bisnisnya akan turun begitu. Ya, itu keempat tips dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang suka channel ini, atau mungkin channel ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan ke teman-teman yang lain gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada salah kata, salah ucap ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.